Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, selamat Idul Adha bagi sahabat Bung Bob yang merayakan sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ini sangat menarik. Inter mendapat rejeki nomplok kurang lebih $500 juta. Dari mana? Oh, bukan $500 juta, €500 juta. Itu adalah penjualan Kovacic dari Chelsea ke Manchester City. Itu disebut yang namanya pembayaran solidaritas. Bahkan si itu juga dapat Real Madrid, juga klub lamanya. Ini lumayan buat Inter, tambahan €500 juta. Mungkin untuk menambah pemain baru ya, nambah-nambah dikit-dikit lah ya sahabat Bob. Tapi ini bagus, screener aja kita nggak dapat apa-apa. Tapi Kovacic masih memberikan sesuatu yang bermanfaat buat Inter sahabat Bob. Sahabat Bob, kita tahu bahwa banyak sekali simpang siur berita-berita tentang bursa transfer. Nah sekarang kita berbicara, ini dulu di video gua sebelumnya pernah gua ceritain sedikit ya waktu itu, bahwa Inter memang mengincar yang namanya Anatoly Trubin ya, kita sebut Trubin. Ini pemain muda berasal dari Ukraina, sekarang bermain di Shakhtar Donetsk ya. Kita tahu bagaimana penampilan dia waktu ketemu Inter zamannya Conte. Ini masih muda, berusia 22 tahun dan ini harganya belum mahal. Bahkan Udinese udah sempat menawar 6 juta, ditolak. Ini harganya mungkin sekitar 8 sampai 10 juta. Kalau Inter mendapatkan si Trubin ini bagus. Tingginya 199 dan refleksnya juga bagus. Tapi memang ya kalau kita bandingkan dengan Onana berbeda. Onana jago build up dari bawah. Makanya kenapa Ten Hag tergila-gila kepada si Onana sahabat Bob. Kalau memang akhirnya Onana pergi, Trubin ini gua sih sepakat. Gak tahu sahabat Bob senang dengan dia atau tidak, tapi melihat penampilan dia ini oke banget, masih muda dan punya prospek yang bagus ke depan. Itu Trubin. Sekarang yang menarik adalah Brozovic. Kemarin kan di video gua sebelumnya memang perwakilan Al Nassr datang ke kampung dia dan Brozo tidak mau menemui mereka, dan perwakilan Brozo lah yang menemui Al Nassr. Kita tahu apa jawabannya Brozo? Brozo tetap menggantung si Al Nassr. Dia tidak mau menerima penawaran 20 juta per tahun. Dia maunya 30 juta per tahun dengan kontrak 2 tahun. Terus juga Barcelona yang mengincar, dan bahkan Xavi juga sudah menelpon Brozo untuk meyakinkan dia. Tapi Barcelona tidak berjaya, tidak punya uang untuk mengambil Brozo dari Inter. Padahal kita tahu Inter udah sepakat dengan Al Nassr. Tapi kalau yang namanya kontrak sahabat Bob, dua-duanya harus sepakat. Jadi ya menurut gua sih bagus kalau Brozo akhirnya tinggal, bagus. Kalau sahabat Bob lihat di media sosial dia, more to come, stay tune dia bilang. Terus intinya gini. Jadi lebih banyak lagi yang akan datang, kata si Brozo. Dan nantikan aja terus, stay tune sahabat Bob. Jadi ya ini menarik teka-tekinya si Brozo, dan bahwa dengan postingan-postingan itu sebenarnya dia pengen terus bertahan di Inter. Cuman Inter ya kita tahu sama-sama tahu finansialnya Inter, dan memang Inter butuh untuk menjual Brozo. Kenapa? Karena memang Brozo ini dibutuhin untuk membeli Fratesi. Terus Fratesi kalau misal Brozo belum kejual, bisa aja dia laku ke yang lain. Tapi ya sudah, nggak masalah. Ini yang namanya bursa transfer. Bisa dapat pemain yang diincar, bisa enggak. Itu kita tidak perlu kecewa. Nah bahkan Inter juga kembali bersaing dengan AC Milan untuk mendapatkan si Musa. Yunus Musa ini kan pemain Valencia, berasal dari Amerika. Dia juga memang udah lama juga diincar Inter. Cuman sekarang Milan karena kehilangan si Tonali, dia juga mengincar. Nah Inter juga menguak kembali untuk mendapatkan kalau Davide Fratesi terlalu mahal sahabat Bob. Jadi kita lihat apakah Musa lah atau siapa lagi nih yang akan datang. Nah jadi kemarin menariknya ini,
Sassuolo ini kan Carnelli apa siapa tuh nama CEO-nya, teman dekatnya si Opa Marotta. Tapi dalam bisnis tidak ada pertemanan gitu loh. Dia tetap meminta bahkan menaikkan harga 40 juta. Sekarang Simone Inzaghi mendorong manajemen untuk fokus ke SMS. Sini Sergei Milankovic ini kan cuman tinggal setahun. Jadi Lazio tidak punya bargaining power mempertahankan 40 juta, 35 juta, 30 juta. 30 juta mungkin bisa ya. Tapi kita lihatlah, kalau memang Inter akhirnya mendapatkan uang, gua rasa ya pasti manajemen akan mengejar Milankovic-Savic karena harganya lebih murah dibanding Fratesi. Tapi secara gaji pasti akan lebih mahal Milankovic dibanding Fratesi gitu loh sahabat Bob. Jadi kita lihatlah. Kalau gua sih ya, kalau gua jujur ya sahabat Bob, kalau idola gua nih dari dulu Sergei Milankovic-Savic ini waktu dia di zamannya dilatih Inzaghi, gua tetap wah ini pemain ini cocok. Dulu kan juga pernah sempat diincar Inter, cuman kan tidak mendarat. Nah, apa memang ini pertanda Milankovic? Kebayang kalau dia masuk ke Inter. Di tengah Regista ada Hakan, di kiri ada Barella, di kanan ada SMS. Kebayang kekuatan lini tengahnya kita. Bahkan ada Mkhitaryan sebagai cadangan. Juga ada Christian Aslani. Nah, tapi memang kalau Fratesi akan membawa power yang berbeda gitu. Tapi kita lihatlah apa benar-benar Sergei Milankovic yang masuk atau Fratesi. Karena memang Inter harus menjual. Bahkan kalau memang akhirnya Barcelona tetap berminat, kan sekarang Kessie diminati oleh Al Ahly ya. Al Ahly dari Arab juga dan ditawar sekitar 20 juta. Nah, kalau memang si Kessie mengambil peluang di Arab, kemungkinan uang itu untuk dibeliin ke Brozovic sahabat Bob. Kita tunggu, ini menarik ya, antara pemain-pemain yang diincar Inter terus pemain-pemain yang keluar di Inter itu. Ya, kita bersyukur sudah mendapatkan si Marcus Thuram, tapi kan masih banyak yang kita tunggu sahabat Bob. Terus untuk pemain muda kita, Fabian akan dipinjamkan Bologna, Genoa, Lecce, Salernitana. Ini yang berminat untuk meminjam. Kita tunggu siapa yang akan dapatin. Tapi Inter sekarang lagi pengen memperbaharui kontrak si Fabian yang sekarang sampai 2026 dan bahkan diperpanjang sampai 2027. Dia mau dipinjamkan atau mau dimasukin ke tim senior. Kita tunggu aja sahabat Bob, karena memang Fabian ini sangat menarik. Kalau akhirnya Inter tidak mendapatkan pemain-pemain yang diincar, pemain-pemain muda bisa dimasukin ke tim senior. Ini satu lagi pemain Inter yang sudah dipastikan akan keluar, itu adalah Di Ambrosio. Kita tahu 9,5 tahun dia di Inter, bagaimana di zaman kegelapan, terus akhirnya Scudetto sampai sekarang dia tetap setia. Ini bagus sahabat Bob, dedikasi dia, leadership dia untuk pemain-pemain muda. Dan dia sudah siap meninggalkan Inter. Kemungkinan ada Monza yang mengincar dia. Karena per tanggal 30 Juni kontraknya tidak diperpanjang Inter. Makanya Inter mendatangkan si Cesar dari Chelsea. Dia dari 2014 di Inter, berarti ya 9,5 tahun, penampilan 295 dan mencetak 21 gol. Ini bagus. Semoga sekali lagi Di Ambrosio, grazie ya, sudah memberikan yang terbaik buat Inter. Ini luar biasa, agak sayang ya kita kehilangan dia, cuman ya umur tidak bisa bohong sahabat Bob. Kalau memang udah umur sekian dan pemain cadangan pasti tidak akan bisa selalu menjadi starter. Jadi thank you buat Di Ambrosio. Terus Chelsea juga sudah terbuka nih untuk pembicaraan pinjaman dengan Lukaku ya, Inter dengan Chelsea. Ini lagi mudah-mudahan apakah minggu ini akan selesai atau minggu depan. Yang jelas Inter sudah akan mengajukan pinjam dan wajib beli 30 juta. Chelsea mematok 40 juta. Ini yang lagi dipertemukan sekarang. Semoga aja bisa. Kalau gue sih masih berharap Lukaku tetap ada di Inter. Tapi ya kalau enggak ya kita akan lihatlah siapa yang akan masuk. Apa Gronoto ya, kemarin yang gue bilang bahwa dia adalah penggantinya Korea karena dia adalah mantan pemain Primavera Inter. Nah kalau memang Lukaku masuk ini bagus. Tapi ya kebayang ya, ada Lukaku, Marcus Thuram, terus ada si Toro. Ya kalau Toro tidak dijual juga.
Nah, kalau Korea keluar ya kemungkinan kan si Gronoto masuk, waduh kebayang 4 striker bagus-bagus loh. Gimana kekuatan Inter, lini tengah, lini belakang. Nah, sayang kipernya kita, sahabat Bob. Nah, yang menarik, MU sudah melayangkan tawaran pertama ke Inter kurang lebih sekitar 45 sampai 50 juta dan ditolak sama Inter. Inter ternyata tetap meminta minimal 60 juta. Bahkan gue lihat ada kiper termahal, value-nya adalah Maignan ya. Menurut gue Maignan masih di bawah siapa? Onana. Onana hanya value-nya kurang lebih sekitar 35 juta. Nggak masuk akal ya istilahnya penilaiannya, tapi ya nggak tahulah bagaimana mereka menilai. Tapi kita akan tunggu apa memang dia harus mempersiapkan kopernya untuk berangkat ke Old Trafford. Kita tunggu, sahabat Bob. Yang penting dia sudah mengajukan penawaran tapi masih ditolak sama Inter dan pasti akan ada titik temunya. Karena memang Ten Hag sangat menginginkan, karena memang Ten Hag nih senang membangun serangan dari bawah kayak Inter ya. Nah, kaki ke kaki ini jagonya si Onana. Jadi kita tunggu apa benar Onana akhirnya meninggalkan Inter. Waduh, kebayang ya. Onana pergi, Brozo pergi. Tapi ya inilah sepak bola. Selalu gue bilang sepak bola modern seperti ini. Terus kita juga tahu kalau Pratesi memang akhirnya terlalu mahal ya, kita seperti gue bilang tadi ya. Solusinya adalah Milankovic-Savic. Ini kita tunggu siapa yang bakal masuk ke Inter. Kita hanya tunggu. Gua tetap akan update yang terbaru. Kenapa? Karena memang kita ini apa ya? Inter kita sama-sama tahu bagaimana posisinya Inter sekarang. Kita tahu finansialnya Inter. Terus juga pemain-pemain yang mau dijual nih. Contoh paling simpel adalah Gosens sampai sekarang Union belum memberikan penawaran ke Inter. Jadi ya gimana gitu loh, Inter belum menjual apa-apa. Baru kemarin Pirola, terus uangnya untuk menebus si Acerbi. Bisek juga hanya tinggal menunggu. Oh ya, buat Bisek juga ini akan segera datang karena kalah tadi malam dan udah tersingkir di grup. Kemungkinan ya mungkin minggu depan dia akan datang ke Inter. Kita tunggu, sahabat Bob. Si Bisek, terus juga si Cesar dari Chelsea juga akan masuk. Kita tunggu apa Pratesi atau Milankovic-Savic. Jadi kita tunggu yang terbaik buat Inter dan terus semangat. Kita harus selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes!